Ini bukan yang pertama kalinya Farel mencuri. Bukan hanya itu, Farel juga menandatangani surat yang seharusnya ditandatangani oleh orang tua. Farel juga selalu mengajak teman-temannya untuk saling membenci. Itu suruhan ibu aku yang seru semua. Aku nggak tahu apapun pak, aku cuma dipaksa. Farel, kenapa kamu ngomong kayak gitu nak? Ibu gak pernah nyuruh kamu yang kayak gitu ya. Ibu selalu ingin yang terbaik buat kamu. Ibu didik kamu dengan sangat baik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu bu. Farel sudah sering bilang ke guru yang lain kalau ibulah yang nyuruh. Bu, kita mau ngapain sih di sini? Kamu jangan banyak tanya ya. Kamu tinggal coret-coret aja, gak usah banyak omong. Nurut aja apa kata ibu. Udah, sekarang kamu coret-coret pagarnya Bu Nuri. Aku nggak mau bu, nanti Bu Nuri malah marah sama aku. Kemarin aja aku coret-coret ruang Pak RT, akunya yang dimarahin. Kan ibu itu yang nyuruh. Kamu gak usah ngebantah ya. Cepat sekarang coret-coret pagarnya sebelum ada yang lihat. Itu bukannya Bu Yusa dan Farel ya? Ih, mereka bikin ulah lagi. Kenapa sih bikin masalah terus? Gak bisa dibiarin nih. Aku juga harus bertindak. Hei Bu Yusa, kamu apakan pagar Bu Nuri? Nanti dia marah kalau tahu pagarnya kayak gini. Ya ampun Mbak Koko, saya gak tahu apapun. Ini padahal saya udah negur anak saya loh. Hei Farel, siapa yang nyuruh kamu melakukan ini? Jawab, kamu disuruh orang lain kan? Aku disuruh sama Bu Siti. Aku dipaksa Bu Siti. Ya ampun, bisa-bisanya ya kamu mau disuruh sama Bu Siti. Seharusnya kamu itu jangan mau nurut sama dia. Jadi kayak gini kan? Jangan bohong Bu. Bu Yusa itu sering banget ya bikin masalah. Bisa-bisanya ngadu domba orang lain, tapi melibatkan anak. Farel itu masih kecil Bu. Jangan liatin dia dari rasa benci ibu sama Bu Nuri dan Bu Siti. Jangan ngomong sembarangan ya. Saya gak pernah punya masalah sama siapapun. Buat apa saya ngelakukan hal kayak gini? Udah jelas-jelas anak saya yang disuruh sama Bu Siti. Mbak Koko, kalau gak ada bukti jangan ngomong sembarangan ya. Ayo kita pergi Farel. Kamu itu anak yang nakal ya. Kamu jangan nurut sama orang lain lagi. Ya Tuhan, bisa-bisanya ya ada orang kayak Bu Yusa. Dia selalu melibatkan orang lain. Astagfirullah, kenapa sama pagar saya? Kok bisa kayak gini? Siapa yang coret-coret? Mbak Koko, siapa yang coret-coret pagar rumah saya, Mbak? Jangan heran Bu Nuri, ini semua kelakuan Bu Yusa. Dia nyuruh anaknya buat coret-coret pagar ini, tapi dia gak mau ngaku. Dia bilang kalau anaknya disuruh sama Bu Siti. Hah? Disuruh sama Bu Siti? Buat apa Bu Siti nyuruh kayak gitu? Saya sama Bu Siti gak pernah ada masalah. Bu Yusa itu kebiasaan banget suka adu domba orang-orang ya. Kita mau makan apa? Aku gak dibawain bekal sama mama. Katanya nanti beli aja di kantin. Sama aku juga. Ibu katanya gak masak. Kita beli aja yuk. Teman-teman, aku ada berita penting nih. Berita apa tuh? Penting banget ya? Kita lapar, nanti aja ya habis makan. Gak bisa, ini tuh penting banget. Soalnya ini menyangkut nama baik orang lain. Kalian pasti gak akan tahu ini. Kamu jangan bohong ya Farel. Kamu kan suka bohong orangnya. Jangan ngomong sembarangan juga. Enggak kok, aku mana mungkin bohong. Aku orangnya gak suka bohong. Ya udah, sekarang kasih tahu ke kita apa yang kamu tahu. Jangan setengah-setengah ya ngasih taunya. Kalian tahu nggak, kata mama aku, si Tika itu nyolong uang kas. Hati-hati aja, dompet kalian bisa hilang juga. Ini tuh rahasia, jangan sampai Tika tahu. Soalnya kalau dia tahu bisa lapor ke guru, terus kita yang disalahin. Hah? Masa sih? Kamu jangan bercanda ya. Nggak mungkin Tika kayak gitu. Tika itu anak yang baik. Dia juga rajin menabungnya. Dia anak yang pintar. Banyak orang yang suka sama dia. Ya udah, kalau kalian nggak percaya, aku sih cuma ngasih tahu aja. Tapi kalian emang gak heran kalau dia itu nggak pernah bawa bekal. Ada benernya juga sih. Dia nyuri uang buat jajan, makanya dia gak pernah bawa bekal ya? Apa mungkin karena itu? Nah itu dia, bisa jadi kan itu karena dia selalu mencuri uang orang lain. Ih, kamu jangan ngomong kayak gitu Farel. Itu omongan gak ada buktinya. Kamu jangan suka nyebarin berita bohong kayak gini. Mama aku bilang itu gak baik. Kamu udah bohong Farel. Mana ada aku bohong, ini kata ibu aku. Semuanya gak ada yang bohong. Aku serius loh, kamu pokoknya harus percaya sama aku. Lah, kok maksa? Aku gak akan percaya sama omongan kamu yang suka jelekin orang lain. Ingat ya Farel, kamu gak boleh kayak gini. Nyebarin omongan yang gak bener itu sama aja bohong. Jadi ya, yang bener tuh yang mana? Aku gak paham deh siapa yang bohong. Farel yang bohong Nina, kamu jangan dengerin omongan dia ya. Udah ayo kita pergi aja. Kamu jangan percaya apapun yang dibilang sama Farel. Dia anak yang nakal. Kenapa ibu selalu minta aku kayak gini ya? Aku jadi dijauhi sama teman-teman aku. Jadi sedih rasanya gak punya teman. Aku akan bikin perhitungan sama Bu Mira. Siapa suruh dia bikin aku kesel? Aku gak akan segan-segan buat ngasih dia pelajaran. Nah, kalau kayak gini kan enak. Dia pasti mati kepleset. Aku harus pergi sebelum ada orang yang lihat. Aduh, licin banget ini. Siapa yang ngumpahin minyak sembarangan?
Loh, Bu Mira jatuh. Waduh, mungkin anak kecil main minyak. Hati-hati dong, Bu. Ibu gak apa-apa. Hati-hati, Bu, kalau mau jalan tuh. Makasih Bu Yusa. Saya nggak tahu nih kenapa ada minyak di depan pintu rumah saya ini. Siapa sih yang numpahin minyak di sini? Bikin orang jadi kepleset kan. Kalau kayak gini jadi nggak aman. Saya tahu, Bu, siapa orangnya. Tapi Bu Mira jangan kaget ya. Emangnya siapa Bu? Bu Yusa jangan asal nuduh ya. Saya takut nanti malah jadi fitnah. Saya gak pernah bohong, Bu. Saya itu selalu jujur. Lagian saya lihat sendiri, Bu. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Anak saya yang numpahin minyaknya. Tapi jangan marah dulu, Bu. Anak saya itu disuruh sama Bu Nuri. Hah? Bu Yusa nggak bohong kan? Bu Yusa kok bisa tahu sih? Saya gak sengaja lihat, Bu. Tapi Bu Mira gak usah khawatir. Saya udah marahin anak saya biar gak kayak gitu lagi. Biar dia gak sembarangan mau disuruh-suruh. Kok aku nggak percaya ya sama Bu Yusa? Dia itu kan tukang adu domba. Aku harus hati-hati, nggak boleh langsung percaya gitu aja. Saya gak bohong tahu, Bu. Saya tuh tahu kalau Bu Nuri gak pernah suka sama Bu Mira. Dia itu iri sama Bu Mira. Saya gak habis pikir ya, kenapa dia bisa minta anak saya buat jadi nakal kayak gini. Saya nggak tahu mau percaya sama siapa, tapi nanti saya pikirin aja deh. Sekarang saya mau beresin tumpahan ini dulu. Kalau Bu Yusa nggak ada hal yang mau dibahas, silahkan pergi. Aku nggak boleh percaya gitu aja. Bu Yusa orangnya suka adu domba. Bu Mira kenapa? Tadi saya lihat serius banget ngobrol sama Bu Yusa. Saya tadi kepleset tuh, ada tumpahan minyaknya. Bu Yusa bilang itu karena anaknya disuruh sama Bu Nuri buat numpahin minyak di sono. Astagfirullah, kok bisa Bu Yusa ngomong kayak gitu? Itu fitnah, Bu, bukan saya yang nyuruh. Saya kan gak punya masalah apapun sama Bu Mira. Kenapa jadi saya yang ngelakuin ini? Sumpah, Bu, bukan saya. Iya Bu Nuri, saya percaya kok sama kamu. Ini semua hanya tipuan Bu Yusa. Cuma saya nggak habis pikir aja, kenapa dia bisa sampai bawa-bawa nama anaknya. Anaknya juga kan gak salah. Bu Mira jangan heran. Bu Yusa itu emang sering bawa-bawa nama anaknya. Mentang-mentang anaknya masih kecil. Jadinya dia pikir kalau orang-orang bakal maklumi. Kayaknya kita nggak bisa diem aja deh Bu. Kita harus lapor sama Pak RT. Saya setuju Bu Mira. Kelakuan Bu Yusa itu bikin ketentraman komplek ini jadi terganggu. Saya tuh bingung sama kelakuan Bu Yusa, Pak. Dia itu tingkahnya kayak anak kecil. Masa dia ngadu domba orang tapi bawa anaknya buat pengalihan? Kasihan Farel, Pak. Dia belum tahu apa-apa udah kayak gini. Ini masalah makin rame. Anak-anak jadi saling curiga. Semua berawal dari omongan dan kelakuan Farel. Tapi nyatanya itu semua perintah dari ibunya sendiri. Kita harus segera bertindak, Pak RT. Jangan sampai masalah ini terus berlarut, yang akhirnya malah bikin banyak orang saling curiga. Saya takut nanti malah jadi kacau. Tapi kita tidak punya bukti apapun, Pak. Kita nggak bisa bertindak seenaknya. Kalau saya tiba-tiba bertindak tanpa ada bukti, nanti yang ada jadi fitnah dan semakin ribut situasinya. Saya takut hanya memperkeruh keadaan. Akhirnya saya ketemu juga sama Pak RT. Tadi saya ke rumah Pak RT tapi nggak ada. Untung aja ketemu di sini. Ada apa ya, Bu Nuri? Kayaknya ada hal yang penting nih. Jelas ini serius, Pak. Ini ada hubungannya sama Bu Yusa. Kemarin dia bikin Bu Mira jadi jatuh. Dia taruh minyak di depan pintu Bu Mira. Terus dia malah nyalahin saya. Dia bilang kalau itu kelakuan saya. Padahal saya sama Bu Mira itu nggak pernah ada masalah. Tapi Bu Mira baik-baik aja kan? Iya, Pak. Alhamdulillah Bu Mira baik-baik aja. Cuma saya kesel, Pak. Kenapa dia selalu bawa-bawa nama saya? Terus nih ya, masa dia malah bawa-bawa nama anaknya? Dia bilang kalau saya nyuruh anaknya buat numpahin minyak. Tuh kan, Pak, saya bilang juga apa? Bu Yusa itu udah keterlaluan. Dia udah makin menjadi. Saya akan selidiki ini. Kalian tenang aja ya. Saya pastikan masalah ini akan cepat berakhir. Tapi saya perlu waktu buat cari bukti. Soalnya nggak mungkin kalau kita asal nuduh. Tapi Pak RT bisa kan tegur Bu Yusa dulu? Itu udah sering saya lakukan, tapi buktinya dia tetap tidak mau mendengarkan saya. Ini bukan yang pertama kalinya Farel mencuri. Bukan hanya itu, Farel juga menandatangani surat yang seharusnya ditandatangani oleh orang tua. Farel juga selalu mengajak teman-temannya untuk saling membenci. Itu suruhan ibu aku yang seru semua. Aku nggak tahu apapun, Pak. Aku cuma dipaksa. Farel, kenapa kamu ngomong kayak gitu, Nak? Ibu gak pernah nyuruh kamu yang kayak gitu ya. Ibu selalu ingin yang terbaik buat kamu. Ibu didik kamu dengan sangat baik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, Bu. Farel sudah sering bilang ke guru yang lain kalau ibulah yang nyuruh. Saya udah bilang, itu bukan salah saya. Kenapa Pak Budi gak mau percaya sih? Bukan seperti itu ya, Bu. Farel itu masih anak-anak. Dia masih sangat polos. Tidak mungkin dia bertindak tanpa ada sebabnya. Tapi saya yakin anak saya itu baik dan itu... Iya, saya tahu, Bu. Saya tahu kalau Farel itu anak yang baik. Tapi saya tidak tahu kenapa dia akhir-akhir ini sedikit nakal. Aku tuh lupa udah matiin keran yang ada di belakang belum ya? Kok aku malah lupa sih? Wah, ada HP nih. Kayaknya kalau aku ambil gak masalah deh. Kamu sedang apa? Kamu mau curi HP saya ya? Saya nggak nyuri kok, Bu.
Gak nyuri gimana? Udah jelas-jelas kamu pegang HP-nya ya. Kamu ini masih kecil, udah jadi pencuri aja ya. Ada apa ini? Kenapa anak saya dipegang kayak gitu, Bu? HP siapa yang kamu pegang, Farel? Itu HP saya. Bu Yusa, coba deh ajarin anaknya yang benar. Jangan jadi pencuri kayak gini. Anak kamu itu hampir mencuri HP saya. Jangan ngomong sembarangan ya. Anak saya tidak pernah mencuri. Dia itu pasti dipaksa sama orang lain. Bener kan, Farel? Enggak, aku emang mau ambil HP itu. Lumayan kan HP-nya buat main. Tuh, lihat kan, Bu. Anak ibu sendiri yang bilang. Makanya, Bu, didik anak itu yang benar. Anak saya tidak pernah bersalah. Dia itu hanya berbohong. Pasti ada orang lain yang nyuruh kan? Saya yakin itu. Farel, ayo kita pulang. Ada apa ini? Tadi saya melihat dari kejauhan ada ribut-ribut. HP saya hampir dicuri sama anaknya Bu Yusa, Pak. Anaknya sendiri ngaku kalau dia mau ngambil HP ini. Tapi Bu Yusa tidak mau mengaku. Bilangnya anaknya disuruh sama orang lain. Kayaknya ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Pak RT, tolong dong Pak, bilangin yang tegas sama Bu Yusa. Kelakuan dia itu bikin anaknya jadi ikutan gak bener. Saya tahu kalau Farel itu anak yang baik, tapi karena dari dulu dia dilatih untuk jadi anak nakal, dia jadi kayak gini. Kayaknya saya cari cara deh biar Bu Yusa kapok. Saya dapat info dari Pak RT kalau dia itu punya rencana buat ngasih pelajaran ke Bu Yusa. Nah, salah satunya yang saya sebutkan tadi, Bu. Wah, itu ide yang bagus, Pak. Saya yakin Bu Yusa pasti langsung gak nyaman. Lagi pula dia udah bikin kita risih. Sekarang kita yang bikin dia risih. Kita harus kompak, Pak. Ya betul banget, Bu. Kita harus kompak. Ini juga perintah dari Pak RT. Malam Bu Nuri, Pak Samsul. Wah, kalian lagi ngomongin apa nih? Kayaknya seru banget. Kita lagi ngomongin Farel, Bu. Soalnya anak ibu pinter banget. Mau dong anak saya diajarin caranya jadi berani kayak Farel. Kemarin aja dia ambil HP-nya Bu Nanik dengan berani banget loh, Bu. Iya, Bu. Kami percaya banget cara ibu mendidik. Bu Yusa ini keren banget cara mendidiknya. Nanti saya ajarkan deh ke anak saya. Biar anak saya keren kayak anak Bu Yusa. Maksud kalian apa ya? Kok kalian kayak nyindir saya? Ini bukan pujian sih, saya yakin. Jangan berpikir yang negatif, Bu. Kita beneran terinspirasi loh sama Bu Yusa. Hebat banget Bu Yusa itu. Oh iya, saya juga dapat kabar katanya Farel itu sering dipanggil ke ruang BK ya. Wah, keren banget itu, Bu. Maaf Bu, saya duluan ya. Haha, rasain kamu, Bu. Emangnya enak disindir kayak gitu? Saya puas banget lihat mukanya, Pak. Bu Yusa nggak bisa berkutik sama sekali. Kayaknya cara kita berhasil deh. Kita pertahankan cara ini, Bu. Apa yang sudah kamu lakukan, Farel? Kamu tahu kan kalau yang kamu lakukan itu bikin ibu jadi disindir banyak orang. Kamu bisa gak sih sekali aja jadi anak baik? Ibu tahu nggak kalau yang aku lakukan itu karena ibu. Ibu yang butuh aku jadi anak nakal. Kenapa sekarang ibu jadi marah? Aku nggak akan kayak gini kalau bukan karena ibu. Cukup, Farel. Kamu udah keterlaluan. Siapa yang pagi-pagi datang ke sini? Itu teman-teman aku. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Apa-apaan kamu ini, Farel? Kenapa malah teriak? Permisi, Bu. Saya disuruh Mama main ke sini. Katanya biar bisa kayak Farel. Hebat banget. Iya, Bu. Saya juga disuruh ke sini sama ibu saya. Ibu saya bilang kalau Farel itu anak yang baik, disiplin, dan juga pintar. Makanya saya disuruh sama ibu. Boleh kan, Bu, kita main di sini? Oh, gitu ya. Ya udah, kalian boleh main di sini. Kenapa aku ngerasa gak nyaman banget? Omongan anak itu kayak sarkas. Pagi Bu Nuri, mau kemana Bu? Pagi Bu Yusa, saya mau ke pasar. Sekalian cari inspirasi dari Ibu juga kan? Kan Ibu paling tahu cara ngatur anak. Siapa tahu aja saya dapat inspirasi buat ngedidik anak. Kenapa Bu Nuri ngomong kayak gitu? Emangnya kenapa Bu? Ada yang salah sama omongan saya? Kenapa orang-orang jadi kayak gini ya ke aku? Pagi Bu Mira, mau kemana Bu? Orang-orang beneran ngejauhin aku. Haha, kayaknya rencana PRT ini berhasil, Pak. Banyak orang yang mulai menyindir Bu Yusa. Bukan karena jahat, tapi supaya Bu Yusa sadar sama kelakuannya. Pelan-pelan ya, Pak. Semoga dengan ini bisa membuka hati Bu Yusa biar nggak seenaknya lagi. Permisi Pak RT, ada apa ya panggil saya ke sini? Apa saya melakukan kesalahan? Enggak kok, Bu. Saya hanya minta saran. Anak Bu Rika berantem di sekolah, bisa bantu nasehatin. Kan Ibu punya pengalaman unik sama Farel. Jadi apa bisa Ibu bantu Bu Rika? Kasihan Bu, dia kewalahan. Nah, bener banget. Siapa tahu aja Bu Yusa bisa bantu. Ibu kan selalu bener dalam mendidik anak. Iya, bisa. Tapi saya rasa itu bukan urusan saya deh. Lagi pula saya cukup sibuk Pak, jadi gak bisa. Ya, padahal Bu Yusa ini panutan banget di komplek. Banyak orang yang ingin belajar sama Bu Yusa tentang cara mendidik anak. Kenapa Pak RT jadi ikutan ngomongin aku ya? Aku ngerasa malu banget. Bu Yusa kok diem aja sih? Ibu keberatan. Maaf ya Pak RT, Pak Samsul. Saya masih ada kerjaan. Saya duluan ya. Farel, kamu udah tidur nak?
Apa yang ibu lakukan ke kamu, nak? Ibu sudah banyak bersalah. Ibu gak bisa mendidik kamu dengan baik. Ibu ngapain ada di kamar aku? Aku nggak suka ibu seenaknya masuk kamar aku. Jangan sembarangan ya, Bu. Ibu minta maaf udah masuk ke kamar kamu tanpa izin. Ibu cuma mau cek keadaan kamu. Aku baik-baik aja kok. Tumben ibu kesini. Biasanya ibu nggak pernah peduli tuh. Ibu minta maaf gak pernah ngertiin kamu. Maaf ya, ibu juga sangat kurang mendidik kamu. Seharusnya ibu mengajarkan kamu yang baik, bukan malah sebaliknya. Maafin ibu ya, ibu janji gak akan kayak gitu lagi. Ibu akan berusaha jadi ibu yang baik dan peduli sama kamu. Jangan suruh aku buat jadi anak nakal lagi, Bu. Iya nak, ibu gak akan pernah melakukannya lagi. Ibu janji. Dulu aku pikir anak adalah senjata, sekarang dia senjata yang berbalik ke aku dan warga. Mereka hormat, tapi itu sepertinya hukuman yang manis. Aku harus belajar lebih untuk jadi ibu yang lebih baik, ibu yang melindungi anaknya. Itu Bu Nuri dan Bu Mira. Aku harus minta maaf sama mereka. Bu Nuri, Bu Mira, saya minta maaf Bu. Maaf atas semua yang sudah saya lakukan. Emangnya kamu tahu kesalahan kamu itu apa? Saya tahu Bu, selama ini saya sudah banyak mengadu domba orang lain. Saya juga menjadikan anak saya tameng. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Bu Yusa sadar juga. Saya senang mendengarnya Bu. Saya sudah memaafkan ibu. Saya juga, tapi jangan diulangi lagi ya Bu. Kelakuan kamu itu bukan cuma merugikan orang lain, tapi juga diri kamu sendiri, bahkan anak kamu Bu. Ibu-ibu benar, gak seharusnya saya berperilaku seperti itu. Apalagi saya cuma iri sama kalian, yang akhirnya mengharuskan saya jadi kayak gini. Saya benar-benar menyesal, tapi terima kasih ya ibu-ibu sudah memaafin saya. Sama-sama Bu, kita ini tetangga. Saya selalu senang kalau ada orang yang mau berubah jadi lebih baik. Jadikan semua ini pelajaran ya Bu, karena saya yakin pasti ada hikmah di dalamnya. Iya Bu.